aneh ketika sebuah pembunuhan terjadi di ruang tertutup, di mana polisi dibuat kebingungan menyelidiki kasusnya. Ruangan itu terkunci dari dalam, semua jendela juga tertutup. Bagaimana cara si pelaku melancarkan aksinya? Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist yang bikin kalian geleng-geleng. Dan inilah The Invisible Guest. Seorang desainer arsitektur terkenal terbunuh. Komisaris polisi bernama Zeng mencoba untuk menyelidikinya. Saat pergi, Zeng mendengarkan radio tentang kasus kematian sang desainer yang bernama Ming Hao. Di mana seminggu yang lalu, Ming Hao diketemukan tewas di sebuah hotel. Selingkuhannya Ming Hao yang bernama Xiao Wenna dijadikan tersangka. Sudah seminggu berlalu, namun polisi masih belum berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk menangkap Wenna. Wenna yang merupakan direktur eksekutif sebuah perusahaan ternama ini bebas setelah membayar sejumlah uang. Kasus ini sangat menarik perhatian publik karena identitas dari tersangka maupun korbannya yang seorang konglomerat. Zeng pun menemui Wenna di kediamannya. Sambil menunggu, Zeng melihat berita di TV di mana Ming Hao ternyata anak dari seorang senator di Tiongkok. Karena kasus ini, saham dari perusahaannya Wenna turun secara drastis. Si senator memastikan akan menangkap pembunuh anaknya dengan cara apapun. Tiba-tiba, Wenna datang. Zeng memperkenalkan dirinya dan bilang bahwa pamannya Wenna lah yang memintanya kemari. Zeng bilang bahwa nanti tepat jam 10 malam, polisi akan menyerahkan berkas-berkas buktinya ke kejaksaan. Jika itu terjadi, maka Wenna pasti akan ditangkap kembali. Wenna menyangka dirinya seorang tersangka, justru Wenna lah yang seorang korban. Dia meminta polisi untuk menemukan bukti dan membersihkan namanya. Zeng pun menunjukkan beberapa bukti. Wenna lah yang mengajak Ming Hao untuk pergi ke hotel tersebut. Tapi Wenna bilang bahwa dia dipaksa untuk datang ke sana. Wenna diminta untuk menceritakan semuanya. Tapi Wenna menolak, baginya dia sudah menceritakan semuanya di kantor polisi. Zeng sedikit kesal, dia datang ke sana untuk membantu Wenna. Dia ingin mengumpulkan bukti bahwa Wenna tidaklah bersalah. Siapa tahu ada petunjuk atau detail lain yang belum diceritakan oleh Wenna. Wenna belum sepenuhnya percaya terhadap Zeng, tapi Zeng bilang bahwa pamannya Wenna sendiri yang meminta bantuannya. Dia sudah berhasil menangani ratusan kasus seperti ini, tapi jika Wenna tidak bisa diajak kerjasama, maka semua ini akan sia-sia. Apalagi mereka hanya punya waktu 2 jam sampai bukti-bukti tersebut diserahkan. Jika Wenna mau bekerja sama, maka Zeng akan membuatkan alibi sekaligus bukti yang bisa menguntungkan Wenna. Dulu, Wenna ini pernah menjadi sukarelawan di sebuah sekolah terpencil. Nah, di saat itulah dia menjalin hubungan dengan Ming Hao. Tiba-tiba, ada seseorang yang mencoba untuk memerasnya dengan mengirimkan foto dirinya bersama Ming Hao. Sebuah telepon dari nomor tidak terdaftar pun masuk yang meminta Wenna memberikannya $5 juta. Wenna diminta datang ke sebuah hotel bintang 5 di tengah hutan. Ditemani Ming Hao, Wenna pergi ke sana. Tapi anehnya, tidak ada kabar dari orang yang mencoba untuk memerasnya. Karena panik, Wenna mencoba menenangkan diri dengan pergi ke toilet. Tapi tiba-tiba, suara pecahan kaca terdengar. Saat keluar, Wenna sudah melihat Ming Hao yang terkapar. Dari belakang, seseorang mencoba untuk membekapnya. Wenna sempat pingsan beberapa saat. Suara ketukan pintu membuatnya tersadar. Wenna panik ketika melihat Ming Hao yang sudah tewas. Dia juga tidak sengaja memegang pisau di sebelahnya. Polisi terus mengetuk pintu karena mendapatkan laporan suara yang sangat keras. Wenna pun memeluk jasadnya Ming Hao sambil terus menangis. Karena tidak kunjung dibuka, pintu itu pun didobrak. Wenna langsung ditangkap. Zeng yang mendengar cerita tersebut merasa ada perbedaan dengan apa yang ditemukan penyidik di sana. Polisi saat itu datang karena mendapatkan laporan suara pecahan kaca.
Pintu kamar terkunci dari dalam, jendela juga terkunci dari dalam dan tidak terlihat dibuka paksa. Pihak hotel bilang sedang ada penyemprotan di sekitar hutan, makanya mereka menutup semua jendela dan menguncinya. Ahli forensik juga sudah melakukan olah TKP dan tidak menemukan jejak orang lain di sekitar sana. TKP-nya adalah sebuah ruangan tertutup, jadi bagaimana Wena menjelaskan cara pembunuhnya ini menghilang dari sana? Wena tidak bisa menjelaskan, tapi dia memang dijebak oleh seseorang. Zeng bertanya siapa. Wena juga tidak tahu, mungkin seseorang yang membenci Ming Hao. Setelah kejadian tersebut, perusahaan milik suaminya terancam bangkrut. Jadi Wena harus segera membersihkan namanya. Ahli forensik sudah meneliti bahwa hanya ada sidik jarinya Wena di pisau tersebut. Wena bilang dia tidak sengaja memegangnya, tapi dia bisa menunjukkan pesan yang dikirimkan pelakunya. Zeng mengatakan bahwa pesan tersebut sangat mudah untuk dibuat, bahkan oleh Wena sendiri. Wena tadi bilang bahwa dia diperas, tapi kenapa uang tersebut masih utuh di dalam tas? Wena terdiam, dia sangat kebingungan. Zeng lalu menunjukkan seseorang yang bernama Liu Ping yang dikabarkan menghilang beberapa bulannya lalu. Melihat hal tersebut, Wena ketakutan. Sebelum datang ke sana, Zeng mendapatkan informasi bahwa si senator mendapatkan seorang saksi rahasia yang bisa membuktikan semuanya. Jika bukti-bukti yang dikumpulkan kepolisian dan juga saksi dari senator disatukan, akan seperti apa jadinya? Jadi, di waktu yang sangat sedikit ini, Zeng dan juga Wena akan membangun serangkaian cerita untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi lagi-lagi, Zeng ingin tahu semuanya, semua hal, dan jangan ada yang dirahasiakan. Wena pun akhirnya cerita bahwa 6 bulan yang lalu, Wena pergi menemui Ming Hao. Calon suaminya tiba-tiba menelpon dan menanyakan tentang foto yang akan mereka gunakan di acara pernikahan. Mendengar hal itu, Ming Hao sangat kesal dan meminta Wena untuk tidak menikah dengan calon suaminya ini. Mereka sempat berdebat. Mobil mereka pun kehilangan kendali dan menabrak mobil di depannya. Nah, ternyata mobil yang mereka tabrak adalah mobilnya Liu Ping. Ming Hao pun keluar dan marah ke Liu Ping. Liu Ping lalu memotret mobilnya yang rusak dan mencoba memotret plat mobilnya Ming Hao, tapi HP miliknya dibanting. Saat akan mengambilnya, Ming Hao langsung menendang Liu Ping dan menghajarnya. Wena mencoba menenangkan Ming Hao dan memintanya untuk pergi. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke sebuah villa. Di sini, Ming Hao bilang dia ingin membeli sebuah tanah perkebunan di tengah pegunungan tersebut dan hidup bersama dengan Wena. Wena menolak, suara bel berbunyi. Ming Hao bilang bahwa itu pasti pemilik perkebunan. Tapi ternyata ketika dibuka, orang tersebut adalah Liu Ping. Liu Ping pun pergi dan Ming Hao terus-terusan meminta maaf. Sampai kapanpun, Liu Ping tidak akan menjual perkebunannya ke orang seperti Ming Hao. Kesal, Ming Hao pun mendorongnya sampai terjatuh ke jurang. Panik, Wena mencoba untuk turun dan menyelamatkan Liu Ping, tapi Ming Hao malah menghentikannya. Ming Hao bilang tidak ada yang melihatnya, jadi mereka hanya perlu pergi dari sana. Tiba-tiba, seorang pria datang ke sana. Dia menanyakan arah sebuah desa karena disesatkan oleh Google Map. Ming Hao bilang bahwa dia bukan orang sekitar sana. Pria itu pun meminta Ming Hao untuk memfotonya. Wena menelan ludah takut jika pria itu melihat ke bawah. Selesai berfoto, pria itu menelpon seseorang. Ternyata yang dia telepon adalah Liu Ping. Pria itu mendengar suara telepon berdering. HP itu langsung diraih oleh Ming Hao dan bilang bahwa HP milik pacarnya terjatuh. Wena langsung berpura-pura sedang mengangkat telepon. Pria itu pun pergi. Ming Hao bilang mereka harus menyingkirkan jasadnya Liu Ping karena ada seorang saksi mata. Jika tidak, maka kedepannya akan ada masalah. Ming Hao pun menuruni tangga, tapi dia malah terpleset dan terjatuh. Ming Hao meminta Wena untuk turun karena kakinya terjepit. Setelah membantu Ming Hao, Wena mendekat ke Liu Ping. Wena kaget ketika tahu bahwa Liu Ping sudah tewas.
Dia berencana untuk menghubungi polisi, tapi Ming Hao menghentikannya. Bahkan, Ming Hao sampai mengancam Wena. Wena pun kabur dan Ming Hao menyeret jasadnya Liu Ping. Wena mencoba menaiki tangga, tapi tangga tersebut malah terputus. Wena bergelantungan hingga pada akhirnya dia terjatuh. Wena yang ketakutan mencoba menyusul Ming Hao, tapi dia malah tersesat. Hujan turun sangat deras. Wena terus berjalan mencari jalan keluar. Untungnya, dia menemukan sebuah jalan. Sebuah mobil lalu berhenti. Seorang wanita bernama Hong menawarinya tumpangan karena melihat Wena yang kehujanan. Hong pun bertanya bagaimana Wena bisa sampai ada di sana. Wena bilang dia sedang bersama temannya menyusuri gunung, tapi mereka malah terpisah. Wena meminta Hong untuk menurunkannya di tempat pemberhentian taksi. Tapi Hong bilang bahwa di cuaca seperti ini tidak ada taksi karena area sekitar sana sangat terpencil. Jadi Hong menawari Wena untuk mampir ke rumahnya saja. Tiba-tiba Wena mendengar suara orang batuk. Ternyata di belakang ada anaknya Hong yang sedang sakit. Mereka lalu turun. Wena diminta untuk masuk duluan. Di dalam dia membersihkan luka di tangannya. Nah, disinilah dia sadar bahwa kalungnya menghilang. Hong pun memanggilnya untuk mengobati lukanya Wena. Tapi Wena dikejutkan ketika melihat sebuah foto. Ternyata Hong adalah istrinya Liu Ping. Hong menceritakan bahwa ini semua foto-foto lama. Dia juga punya seorang putra. Tiba-tiba anaknya Hong menanyakan tentang ayahnya yang tidak kunjung pulang. Hong meminta si anak untuk menghubungi ayahnya. HP itu pun bergetar. Wena panik. Dia menyembunyikan HP itu di kursi. Hong yang menemukannya merasa aneh karena suaminya tidak pernah meninggalkan HP-nya. Wena pun pamit pergi karena hujan sudah reda. Dia lalu menemukan telepon umum dan langsung menghubungi Ming Hao. Beberapa saat kemudian, Ming Hao menjemputnya. Ming Hao bilang untuk melupakan apa yang sudah terjadi hari ini dan mereka tidak boleh berhubungan kembali. Setelah kembali ke rumah, Wena sakit parah karena terus memikirkan kejadian tersebut. Beberapa minggu kemudian, Wena pun menikah. Perlahan, Wena mulai bisa melupakan segalanya. Tapi tiba-tiba, dia melihat fotonya Liu Ping di sebuah surat kabar. Ternyata, Liu Ping ini seorang kepala sekolah. Di mana hilangnya Liu Ping ini diduga karena menggelapkan dana sekolah. Demo besar-besaran pun terjadi. Di sini, Wena sadar bahwa ini semua pasti ulahnya Ming Hao. Dialah yang membuat rumor bahwa Liu Ping menghilang karena menggelapkan dana. Bagi Ming Hao, hal tersebut sangat mudah untuk dilakukan. Setelah berpikir panjang, Wena pun menghubungi Ming Hao kembali. Mereka pun bertemu. Ming Hao menunjukkan KTP milik Liu Ping. Bermodal koneksi yang dia punya, dibantu pengurus keuangan sekolah, Ming Hao membuat catatan keuangan palsu dan mulai menfitnah Liu Ping. Wena meminta Ming Hao untuk berhenti, tapi Ming Hao menolak. Baginya mati tetaplah mati. Lagi pula, Liu Ping bukanlah siapa-siapa. Mendengar jawaban tersebut, Wena hanya bisa terdiam. Ming Hao bahkan mengancam akan menyeret Wena jika dia sampai melapor ke polisi. Ingat bahwa di hari itu ada seorang saksi yang melihat mereka sedang bersama. Kembali ke masa sekarang, pamannya Wena menelpon dan melaporkan dia menemukan si saksi. Si paman pun ingin berbicara dengan Zeng. Sikap Zeng di sini berubah, seperti ada yang aneh dengan dirinya. Karena si paman sedang berada di tambang, dia tidak begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Zeng. Jadi, telepon itu pun ditutup. Zeng pun meminta Wena untuk melanjutkan ceritanya. Dia lalu menunjukkan kalung milik Wena yang terjatuh. Di kalung tersebut ada bercak darahnya Liu Ping dan terukir dengan jelas namanya Wena. Wena menyangkal bukan dia yang membunuh Liu Ping. Bercak darah itu karena dia membantu Ming Hao mengangkat jasadnya Liu Ping. Zeng tidak bisa membuktikan jika Ming Hao lah pembunuhnya karena dia sudah tewas. Tapi jika kalung tersebut berada di tangan senator, maka si senator bisa dengan mudah membuat Wena menjadi tersangka pembunuhannya Liu Ping. Jadi Wena bisa didakwa atas 2 kasus pembunuhan. Tapi jika Wena memberinya $10 juta, mungkin Zeng bisa memberikan kalung tersebut.
Wena pun setuju. Zeng bilang Wena sudah bebas atas kasus pembunuhannya Liu Ping, tapi dia tetaplah tersangka utama di kasus pembunuhannya Ming Hao. Zeng bisa saja mengarang cerita dengan membuat dua kasus tersebut saling terhubung. Dibuat seolah ada seseorang yang tahu dan membalas kematiannya Liu Ping ke Ming Hao. Tapi Zeng meminta Wena untuk jujur bahwa sebenarnya Wena memalsukan foto-foto dirinya bersama Ming Hao. Apa benar ceritanya seperti itu? Wena pun akhirnya jujur bahwa waktu itu dia memang bukan mendapatkan fotonya bersama dengan Ming Hao, tapi foto dari villa di tengah perkebunan tersebut. Nomor tidak dikenal menelponnya dan meminta Wena membawa uang 5 juta dolar ke sebuah hotel. Dia sudah mempersiapkan kamarnya dan Wena hanya diminta untuk mengambilnya di resepsionis. Ternyata orang misterius tersebut juga menghubungi Ming Hao dan memintanya datang ke sana. Itulah yang sebenarnya terjadi. Wena curiga si saksi inilah yang memerasnya. Karena di saat Wena dan juga Ming Hao menyembunyikan jasadnya Liu Ping, mungkin si saksi ini sempat melihatnya. Zeng pun bertanya, jika si saksi hanya ingin memerasnya, lantas kenapa dia sampai harus membunuh Ming Hao dan tidak membawa pergi uangnya? Lalu, bagaimana caranya Wena menjelaskan si pelaku ini kabur dari kamar hotel yang tertutup? Wena juga bingung, dia tidak bisa menjelaskan. Zeng pun bilang bahwa dendam mungkin bisa datang dari sudut pandang yang berbeda. Dulu, saat dia dipindahkan ke cabang Mianshui, dia melihat demo besar-besaran yang terjadi di kantor polisi. Mereka semua meminta polisi untuk menyelidiki kasus hilangnya Liu Ping. Hong dan juga anaknya saat itu meminta bantuan polisi untuk mencari keberadaan ayahnya. Tapi petugas di sana tetap kekeh bahwa Liu Ping kabur membawa pergi uang hasil korupsinya. Anaknya Hong pun sampai pingsan dan orang-orang yang berdemo di luar membantunya. Zeng yang melihatnya pun bertanya. Si rekan menjelaskan bahwa ayah dari pria yang pingsan itu menghilang dan kabur dengan uang hasil korupsinya yang berjumlah 10 juta dolar. Mendengar uang yang sangat besar tersebut, Zeng pun tertarik membantu mereka asalkan Zeng diberikan sejumlah uang. Hong pun setuju asalkan suaminya diketemukan. Tapi Hong menyangkal jika suaminya korupsi. Seumur hidupnya, suaminya ini sering membantu orang lain. Zeng pun bertanya apakah uang tersebut digunakan untuk membayar biaya perawatan anaknya. Anaknya juga menyangkal, dia tahu setiap hari ayahnya berjuang mencari uang dan merawat perkebunan untuk bisa membayar biaya berobat. Bahkan, Liu Ping rela mentransplantasikan ginjalnya ini ke anaknya demi kesembuhannya. Si anak bilang bahwa dia bisa hidup sampai sekarang juga berkat ayahnya. Meskipun banyak di luar sana yang berpikir ayahnya seorang penjahat, tapi baginya ayahnya adalah orang yang sangat baik. Zeng pun berpura-pura mempercayai mereka agar mereka mau memberikannya sejumlah uang. Mulailah Zeng menyelidiki kasus ini. Nah, dia menyadari bahwa mobilnya Liu Ping pernah mengalami kecelakaan. Zeng memeriksa CCTV di sekitar sana dan menemukan mobil yang sama seperti yang ada di HP-nya Liu Ping. Zeng juga mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut ternyata mobil sewaan. Zeng lalu pergi ke TKP yang diduga tempat Liu Ping mengalami kecelakaan. Nah, di sana dia menemukan serpihan lampu belakang mobilnya Liu Ping. Zeng menemui si penyewa mobil yang ternyata adiknya Ming Hao. Nah, mulai dari situ Zeng ini mengikuti Ming Hao. Setelah 1 bulan lamanya, Zeng akhirnya menemukan fakta mengejutkan. Saat itu, hari peresmian salah satu perusahaan milik suaminya Wena. Wena diberikan sebuah kartu nama yang bilang bahwa pemilik usaha penyewaan kapal pesiar ingin menemuinya. Tapi ternyata yang menemuinya adalah Hong. Hong bertanya, kenapa waktu itu Wena berbohong soal identitasnya. Dia tahu seseorang berbohong untuk menutupi sesuatu. Sudah sekian lama suaminya ini menghilang. Dia percaya mungkin suaminya sudah tiada. Berkali-kali dia dan anaknya pergi meminta bantuan polisi, tapi polisi seakan tidak mau peduli. Hong yakin ini semua karena ulahnya Wena. Hong hanya bertanya di mana suaminya berada, tapi Wena menjawab tidak tahu. Wena pun
meminta penjaga untuk mengusir Hong dari sana. Sejak hari itu, Hong terus membuntuti Wena. Wena pun bertanya, apakah Honglah orang yang membunuh Ming Hao? Zeng tidak tahu pasti, tapi baginya orang yang putus asa bisa melakukan apa saja. Dengan bukti ini, Zeng bisa membuat Wena tidak bersalah. Wena berterima kasih ke Zeng, tapi Zeng meminta bayaran 20 juta untuk informasi tentang Hong dan 10 juta untuk kalungnya. Wena bilang dia akan mentransfer uangnya. Pamannya pernah memberikan nomor rekeningnya Zeng kepadanya. Selesai mentransfernya, Wena bertanya, bagaimana caranya Hong pergi dari kamar tersebut. Zeng lalu menunjukkan sebuah foto di mana Hong ternyata bekerja di hotel tersebut. Zeng pun menyimpulkan kejadiannya seperti ini. Hong masuk ke ruangan di sebelah kamarnya Wena dan membuka jendelanya. Dia lalu keluar dan masuk ke kamar 706 bersembunyi di balik lemari. Saat jam menunjukkan pukul 3, Wena dan juga Ming Hao datang. Saat Wena ke toilet, Hong langsung membunuh Ming Hao. Wena yang keluar dihantamkannya ke kaca. Hal itulah yang membuatnya pingsan. Hong lalu menaruh pisau itu di tangannya Wena. Setelahnya, dia keluar lewat jendela menuju ke kamar di sebelahnya. Saat polisi masuk ke kamar 706, anaknya Hong menyamar sebagai petugas dan mengunci jendelanya. Itulah cara pelakunya menghilang. Tiba-tiba, pamannya menelpon dan bilang bahwa dia sudah menyuap si saksi. Jadi saksi tersebut akan tutup mulut. Mendengar hal tersebut, Zeng sangat kecewa. Kenapa Wena bergerak sendiri dan mencari saksi rahasia tersebut? Wena bilang bahwa tadinya dia belum bisa mempercayai Zeng, jadi dia harus punya cara lain. Setidaknya dengan begini, Wena yakin bahwa dia tidak akan jadi tersangka. Dia juga setuju dengan cerita tentang Hong tadi. Tapi Zeng bilang dengan Wena memberikan saksi tersebut uang, mungkin saja hal itu malah berbalik menyerangnya. Apalagi mereka juga berhasil menemukan bukti pecahan mobil sewaannya Ming Hao dan juga Liu Ping. Artinya memang Wena pernah bertemu dengan Liu Ping. Mereka bisa membuat cerita untuk menyalahkan Ming Hao. Toh Ming Hao juga sudah mati, jadi dia bisa dikambing hitamkan. Mereka akan memanfaatkan emosinya Ming Hao yang tidak stabil. Dengan begitu, orang-orang akan percaya bahwa Ming Hao lah yang sudah membunuh Liu Ping. Buat seolah Wena juga seorang korban. Nah, untuk memuluskan alibi tersebut, mereka hanya perlu satu hal, yaitu bukti langsung. Bukti yang mengarah bahwa Ming Hao lah pelaku pembunuhannya Liu Ping. Setidaknya harus ada satu barang milik Ming Hao yang tertinggal di dekat jasadnya Liu Ping. Setelah kematian Ming Hao, polisi pergi ke rumahnya. Nah, di sana Zeng sempat mengambil gelang milik Ming Hao. Asalkan gelang tersebut ada di dekat jasadnya Liu Ping, mereka punya bukti bahwa memang Ming Hao lah pelakunya. Tapi mereka harus menemukan jasadnya Liu Ping. Wena bilang dia tidak tahu Ming Hao yang waktu itu mengurus jasadnya Liu Ping. Zeng sedikit kesal, dia tahu di hari itu bukan Ming Hao yang mengurus jasadnya Liu Ping, melainkan Wena sendiri. Wena berkelit, dia tetap menyalahkan Ming Hao. Zeng bilang bahwa Liu Ping adalah ancaman terbesar bagi Wena untuk menikah dengan calon suaminya. Akan lebih baik bagi Wena jika Liu Ping mati agar rahasia perselingkuhannya tidak terdengar kemanapun. Karena di hari itu, Wena lah yang membukakan pintu. Dia juga yang meminta maaf ke Liu Ping, dan tidak disangka Liu Ping tahu identitas dari Wena yang asli. Karena ternyata yayasan yang dikelola oleh Liu Ping selalu disokong oleh perusahaan calon suaminya Wena. Liu Ping sempat melihat foto pertunangannya Wena, dan Wena lah yang mendorong Liu Ping dari jurang. Wena juga yang sebenarnya membunuh Ming Hao. Wena marah karena Zeng mengarang cerita. Zeng pun bilang dia tahu semuanya karena sebenarnya Zeng lah yang memeras Wena dan memintanya untuk datang ke hotel tersebut. Mendengar hal itu, Wena sangat kaget. Zeng kembali bercerita bahwa sejak awal semua yang dikatakan Wena hanya kebohongan.
seperti Wena yang mengajar di sebuah sekolah terpencil. Semua itu hanyalah pencitraan agar publik berpikir bahwa Wena orang yang sangat baik. Wena tahu calon suaminya tidak setia, tapi Wena tetap ingin menikahinya. Semua itu hanya karena Wena ingin hidup di keluarga konglomerat seperti yang selama ini dia idam-idamkan. Karena Wena dulunya dibesarkan di panti asuhan. Wena jugalah yang memutuskan untuk tetap punya hubungan rahasia dengan Ming Hao. Di hari kejadian, sebenarnya Wena lah yang menyetir. Ming Hao di saat itu merasa hubungan mereka ini salah, tapi Wena berusaha meyakinkannya untuk tetap melanjutkannya. Bahkan meskipun Wena akhirnya menikah, Ming Hao pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Mendengar hal itu, Wena sangat marah. Mobilnya pun oleng dan menabrak mobilnya Liu Ping. Wena saat itu sangat marah ke Liu Ping. Wena yang membanting HP-nya Liu Ping coba untuk ditenangkan oleh Ming Hao. Nah, setelah membunuh Liu Ping, Wena mengancam Ming Hao untuk tidak melaporkan ini semua ke polisi. Wena lah yang mengurus jasadnya Liu Ping. Setelah itu, mereka memutuskan untuk tidak bertemu kembali. Singkatnya, Ming Hao melihat berita tentang Liu Ping di TV dan memutuskan untuk menghubungi Wena. Mereka bertemu dan Wena menunjukkan identitas milik Liu Ping yang dia ambil dari jasadnya. Kemudian, menggunakan kekuasaannya, Wena mulai menfitnah Liu Ping. Wena tertawa, dia sangat kagum dengan cerita karangannya Zeng. Tapi bagaimana Zeng bisa membuktikan ceritanya itu benar? Sebelumnya, Zeng sudah menyelidiki tentang Ming Hao. Tidak seperti penjelasan Wena tentang Ming Hao yang temperamen dan sesuka hati. Nyatanya, Ming Hao ini orang yang perasa, lemah, dan tidak bisa ditekan. Jadi semenjak kematiannya Liu Ping tersebut, Ming Hao mengalami depresi. Ada bukti diagnosa dari dokter yang mengatakan bahwa Ming Hao mengkonsumsi obat dalam jumlah tinggi. Karena perasaan bersalahnya, Ming Hao pun memutuskan untuk menemui Hong dan menceritakan semuanya. Wena di sini bertanya, jika Hong sudah tahu kebenarannya, kenapa dia tidak melapor ke polisi? Zeng bilang, karena Hong tahu dengan kekuasaannya Wena, bisa saja dia melobi polisi dan malah menyerang Hong. Jadi mereka butuh bukti langsung dari Wena. Setelah tahu kebenarannya, Zeng membuat sebuah rencana untuk menjebak Wena. Dia mempertemukan Wena dengan Ming Hao di sebuah hotel. Ming Hao diminta untuk tidak menutup teleponnya. Wena lalu datang. Ming Hao bilang dia berniat ingin menyerahkan diri. Wena menolak dan mereka sempat berdebat. Ming Hao bilang dia sudah merekam semua percakapan mereka. Karena takut hidup mewahnya akan berakhir, Wena pun membunuh Ming Hao. Dan karena polisi sudah datang, Wena membenturkan kepalanya ke kaca dan berakting bahwa ada orang yang menyerangnya. Saat itu, Zeng kebingungan karena ini semua tidak ada di rencananya. Seharusnya di hari itu dia mendapatkan $5 juta tapi Ming Hao malah terbunuh. Wena mengatakan bahwa dirinya bisa bebas dengan foto bukti ini. Dia bisa bilang bahwa Hong lah pelakunya dan menceritakan seperti apa yang diceritakan Zeng tadi. Tapi Zeng meminta Wena untuk melihat lebih jelas foto tersebut. Ternyata bayangannya Hong tidak ada di kaca, yang artinya itu hanya foto editan yang sengaja Zeng buat agar Wena mau menceritakan semuanya. Jika Wena tidak ingin tertangkap, maka dia harus membayar Zeng $100 juta. Wena bilang bahwa semua yang Zeng katakan hanya berdasarkan asumsi. Dia tidak tahu kebenarannya. Ming Hao adalah orang yang paling dia percayai, orang yang sangat mencintainya, tapi ternyata Ming Hao malah mengkhianatinya dengan ingin menjebaknya. Mereka sempat saling berebut HP yang digunakan Ming Hao untuk merekam percakapan mereka. Ming Hao ditampar dan HP tersebut berhasil diraih, tapi Wena tidak menemukan rekaman apapun. Ming Hao lalu meraih pisau dan meminta Wena untuk membunuhnya saja. Wena menolak, tapi dia malah tidak sengaja menggorok lehernya Ming Hao. Wena mencoba menghentikan pendarahan, tapi dia tidak bisa. Wena merasa sangat kehilangan. Zeng bilang bahwa meskipun ceritanya seperti itu,
Tapi secara fakta, bahwa Wena lah yang membunuh Ming Hao. Jadi hakim tidak akan peduli. Wena bilang bahwa tugasnya Zeng membuat dirinya tidak bersalah. Wena rela membayar berapapun. Zeng bilang waktu mereka tidak banyak, jadi dia perlu tahu di mana jasadnya Liu Ping. Wena kekeh dia tidak tahu keberadaan jasad tersebut. Zeng pun menunjukkan bahwa kalung yang dia bawa tadi ternyata palsu. Wena kesal, sifat aslinya pun muncul. Zeng bilang bahwa kalung yang asli berada di tangan Hong. Setelah Ming Hao menceritakan semuanya, Hong berhasil menemukan kalung tersebut. Jika Wena ingin bebas, maka hanya Zeng lah yang dapat membantunya. Zeng bisa menuliskan laporan bahwa di hari kejadian, Wena memang menggunakan kalung tersebut. Dan kalungnya nanti ditulis ditemukan di rumahnya Ming Hao. Dengan begitu, mereka bisa meyakinkan hakim bahwa memang Ming Hao lah yang membunuh Liu Ping. Cuma, mereka tetap butuh bukti lain untuk semakin meyakinkan hakim, yaitu dengan menaruh barang milik Ming Hao di dekat jasadnya Liu Ping. Jadi Zeng perlu tahu di mana keberadaan jasad tersebut. Wena hanya diam dan tidak mau berkata apapun. Tiba-tiba, Zeng mendapatkan telepon bahwa Paman Xiang yang merupakan pengacaranya Wena ditangkap polisi. Wena tidak percaya. Dia mencoba menelpon Paman Xiang yang ternyata diangkat oleh salah satu petugas kepolisian. Zeng meminta Wena untuk sadar akan posisinya saat ini. Dengan saham milik perusahaan suaminya yang terus turun akibat kasus ini, Zeng yakin cepat atau lambat Wena akan dibuang. Jika dia tidak segera membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka kehidupan mewahnya ini akan sirna. Dengan bukti-bukti ini dan 2 kasus pembunuhan, itu semua sudah cukup untuk memenjarakan Wena selamanya. Zeng pun pamit pergi, tapi Wena menghentikannya. Dia ingin Zeng membantunya untuk bebas dari kasus ini. Dia berjanji akan memberikan berapapun yang Zeng minta. Wena juga akan memberitahu di mana keberadaan jasad tersebut. Jasad tersebut berada di dekat pondok di kaki gunung, di dekat 3 pohon besar. Zeng bingung bagaimana caranya Wena membawa jasad tersebut sejauh itu. Nah, disinilah terdapat plot twist lain. Wena saat itu berpikir bahwa Liu Ping sudah tewas dan meminta Ming Hao untuk pergi. Tapi ternyata Liu Ping masih hidup dan mencoba untuk kabur. Wena terus mengikutinya sampai ke pondok tersebut. Baru di sanalah Wena mengambil sekop dan membunuh Liu Ping. Jasadnya pun dikubur di dekat pohon besar. Saat itu, Wena tidak punya pilihan lain. Dia berjanji setelah kasus ini selesai, dia akan menyumbangkan sedikit hartanya untuk yayasan yang dikelola Liu Ping. Zeng terlihat sangat marah. Dia lalu menyalakan rokoknya. Wena bilang dia sudah memberikan Zeng uang muka. Jika Zeng tidak segera membantunya, maka Wena bisa melaporkan Zeng atas kasus suap. Zeng pun menaruh rokoknya di meja. Dia lalu pamit. Melihat rokok tersebut, Wena sadar akan sesuatu. Karena ternyata rokok tersebut adalah alat perekam. Dan Wena langsung ditangkap. Wena berkelit bahwa dia sudah menyuap Zeng untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, plot twistnya, orang yang dari tadi berbicara dengan dirinya bukanlah komisaris Zeng yang asli. Zeng yang asli ada di hadapannya. Nah, uang yang dikirimkan Wena ke dirinya akan menjadi bukti bahwa Wena berusaha menyuap petugas untuk menutupi kasusnya. Sementara yang dari tadi berbicara dengan Wena adalah putranya Liu Ping yang bernama Liu Cheng. Liu Cheng ingat hari di saat dirinya divonis gagal ginjal. Kedua orang tuanya berjuang demi kesembuhannya. Apalagi ayahnya yang rela mendonorkan ginjalnya untuk Liu Cheng. Saat itu, Liu Cheng melihat Wena di TV. Dia ingat identitas yang diberikan Wena waktu itu berbeda dengan keterangan di TV. Jadi dari sanalah Liu Cheng ini yakin bahwa ayahnya tidaklah kabur. Dia lalu mencoba menyelidiki sendiri kasus ini, bermodal
HP milik ayahnya dan berhasil menemukan lokasi ayahnya mengalami kecelakaan. Liu Cheng juga berhasil menemukan kalung milik Wena. Setelah Ming Hao menemui mereka dan mengakui semua perbuatannya Wena, Liu Cheng mulai membuat rencana jenius untuk menjebak Wena. Dia mulai membuat kalung yang sama persis dengan kalungnya Wena. Liu Cheng lalu menemui Zeng untuk meminjam identitasnya agar Wena mau mengatakan semuanya. Melihat keteguhan dari Liu Cheng, Zeng pun setuju. Tapi mereka harus bisa membuat Wena mengatakan di mana jasad Liu Ping berada. Itulah yang sebenarnya terjadi. Hong pun memeluk anaknya. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan keadilan. Esok harinya, Hong dan juga Liu Ping datang ke TKP tempat ayahnya ini dikuburkan. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Invisible Guest. Makasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejung.